Oke, balik lagi di channel Vetino ya. Kali ini saya akan membagi tutorial atau pengalaman saya ya, kena bobol di Dana ya. Dan ini maaf ya telat. Sekarang tuh Juli ya, tanggal 23, dan ini kejadiannya tanggal 18 Juni. Karena ya baru pengen buatnya sekarang ya. Dan ini mungkin jadi pelajaran juga mungkin buat saya dan buat kalian. Dan ya kita langsung saja ya. Oke, kejadiannya itu ini nih, lihat tanggal 18 Juni 2022 ya. Jam 6 itu saya itu udah bangun sebenarnya ya. Cuma si HP itu di kasur dan saya itu lagi di PC gitu. Dan ya saya juga lupa matiin ini ya, kayak suara gitu ya, getar doang gitu. Dan ya ada transaksi nih ya. Lihat waktunya ya, jamnya ya, lihat ya. Per menit loh. Sekitar 25, 25, 25 ini gagal-gagal ya. Dari Jolimax, Kodak widget gagal tuh. Sekarang itemku ya. Lihat waktunya per menit ya. Ini per menit tuh. Ada Simpay juga ya. Unipin widget tuh. Sampai eh ya sampai ini nih. Terakhir itu tuh sampai Koda widget ya, yang jam 9 itu. Sekitar saya tampilkan ya, sekitar segitu prosesnya sampai selesai ya. Jadi tuh dia tuh mencobanya per menit. Dan ini bukan saya yang transaksi. Dan saya juga curiga ini adalah hacking atau semacamnya ya. Karena kalian lihat aja nih, waktunya aja per menit coy. Ini tangan manusia gak mungkin lah. Ini pasti saya yakini ya. Saya juga gak tahu, saya yakini ini pakai tool. Gak tahu pakai tool apa ya. Lihat aja waktunya itu. Ya, ini bukan saya. Dan sebenarnya setelah direkam ini uangnya udah dibalik, udah di refund sama Dana ya, dibantu sama Dana. Buat kalian yang sudah terpotong gitu ya, atau ya udah habis gitu, hal yang harus kalian lakukan adalah cepat-cepat kayak screenshotan dulu ya, screenshot dulu semua transaksi ya, kayak gini. Kalau bisa liatin satu gitu, kayak gini ininya apa tuh, ID transaksinya tuh liatin gitu, satu aja, gak perlu banyak-banyak ya. Tapi yang lainnya itu kalian screenshot gitu, kalau bisa video juga gitu ya, biar percaya nantinya untuk lapor ke pihak Dananya. Setelah saya screenshot tadi dan rekam gitu ya, supaya takutnya saya juga lihat di Facebook gitu ya, itu ada yang dibukukan gitu ya, setelah dibobol itu dibukukan akunnya. Jadi gak sempet lihat si story-storynya. Jadi ya saya sarankan buru-buru screenshot ya. Dan ini saya langsung lapor gitu buru-buru nih, jam 9 nih sama ya, di tanggal yang sama. Uang saya hilang sekitar 800 ribu. Ini nomor saya, bla 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 ya. Jam 6 itu pagi saya lagi nonton YouTube gitu ya di PC, HP terkunci, Face ID dan PIN. Ini iPhone ini terkunci loh. Dan ya ada Face ID, ada PIN gitu. Di kamar saya gak ada siapa-siapa. Ini HP ada di belakang saya banget, di kasur. Ini HP itu ada di kasur loh. Dan sekali lagi saya masih bingung, ada OTP gitu ya yang masuk, padahal saya tuh gak ngasih ke siapa-siapa nomornya gitu. Dan ya itu kayak gini nih, tanggal 12 Juni itu banyak ya OTP. Langsung Dana juga jawab nih, ini kayaknya buat sih kalau ini, tiketnya baru dibuat ya kalau ini. Nah di sini ada belasan baru lagi ya. Dana minta kayak nomor ini nih, pertanyaan kayak gini ya, dan jawabannya tuh kayak gini ya. Ini nomornya, namanya sesuai ini, alamat lahir dan tempat lahir gitu, nomor teleponnya udah berapa lama gitu aktif. Ini kalian jangan sama ya sama saya ya, karena pastikan sesuaikan dan jangan bohong ya, jujur. Kalian harus samakan kondisi dan pengalaman akun Dana kalian di sini jawabannya. Jangan sama dengan saya, jangan ya. Dan sisa saldo terakhir gitu, makanya nih saya suruh screenshot nih, biar kalau dibukukan itu kalian udah lihat gitu saldo terakhirnya, sekitar segini ya, dari 800 ribu sisa segini. uh, di sini juga saya jawab ya, apakah transaksi 14 hari terakhir. Saya jawabnya itu ya, terakhir saya transaksi Oppo kemarinnya ya, tanggal 17. Dan saldo Dana terakhir yang masuk gitu ke Dana ini, yang ini ya, saya jelaskan dari sini gitu. Saya juga akan sensor ya ini, soalnya masalah pribadi juga. Pokoknya ini uang yang masuk ke Dana kalian. Dana juga nanya lagi nih, apakah ini nih bla bla bla, kalian bisa baca ya, foto KTP asli, foto selfie memegang KTP itu ya. Nah kalian bisa lihat ya poin kelima ini. Ini kalau kalian hilangnya itu sekitar di atas 2,5 juta, itu kalian harus ini ya, kayak buat surat laporan gitu ke polisi.
Tapi kalau di bawah 2,5 juta kayak saya 700 ribu gitu ya, sekitar 800 ribuan, itu cukup pakai surat pengaduan ini. Dan di sini saya langsung jawab ya yang pertanyaan tadi ya. Tuh, selfie gitu ya, harus selfie, foto KTP-nya sama bikin surat pengaduan diisi ya. Nah, di sini juga saya buat surat pengaduan dan buat kalian yang pengen tahu cara editnya, saya cantumkan linknya di bawah ya untuk cara edit si FDF ini, format ini. Kayak gini ya, saya isi ya. Tadinya tuh kosong ya nih. Kosong. Ini alamat sesuai KTP, nomor yang terpasang sama Dana, ini juga nomor yang terpasang sama Dana gitu ya, dan ini nomor KTP. Dan ini kronologi ya. Saya itu kronologinya ya singkat gitu ya, dan bertele-tele juga gitu. Nah, di sini bagian sini ya, saya juga ngejelasin kehilangan totalnya ya. Kalau bisa hitung lagi, sebenarnya gak 800 ribu banget ya. Kalian bisa lihat di nanti itu di akun Dana, kemudian di menu profil ya. Setelah itu klik icon ini kayak income gitulah, income dan expense, ini pengeluaran dan ini penghasilan gitu ya. Nah, kita lihat Juni nih, Juni expense ya. Ini ya 18 tuh. Saya iniin ya, tampilin tuh sekitar segini nih. 790 ribu sekian ya. Jadi samakan gitu biar si dananya itu betul gitu ngeceknya. Jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin ya. Kalau bisa sesuaikan ya, jangan dikurang-lebihin ya. Nah, saya juga ngejelasinnya awalnya tuh dari jam 6-an sampai jam 6.50 gitu ya. Transaksi terakhirnya kalau kalian lihat tadi ya. Itu tuh waktunya 50 menit loh dia tuh, si hackernya gitu ya. Jelasin juga kalian tuh pernah ngeklik link apa, link ini, link itu gitu ya, jelasin juga. Biar pihak dananya bisa ngecek. Kalau saya sih enggak, saya tuh jarang pakai Dana loh, itu jarang transaksi, paling terakhir itu bulan-bulan yang lalu gitu nonton bioskop itu pakai Dana gitu ya bayarnya. Tuh ini pada hari Minggu ini mulai lapor ya, ini nih lapor surat pengaduan ini ya, tanggal 9 bulan Juni ya, bla bla bla. Di sini juga tuh disuruh ngisi tanggal kejadian ya, dan ikuti baca-baca juga ya ini pernyataan dari si Dana dan kita ya. Terakhir ya ini bikin tanda tangan, ini juga saya di komputer ya buatnya, diedit. Untuk caranya cek aja linknya di bawah ya, tutorialnya ya. Oke, ini surat pengaduan udah diupload gitu beserta selfie, beserta KTP gitu ya, semua jawabannya yang tadi gitu udah. Oke, setelah 19 Juni ini saya itu ditelepon ya sama Dana dua kali ditanya kronologinya, ditanya data-data kalian, ditanya HP kalian apa yang dipakai, tanya-tanya hal pribadi lah. Kalian jawab sejujur-jujurnya, jangan dikelebih-lebihin ya, jangan dikurang-kurangin ya. Kemudian ada email lagi ya selang 2 hari tadi, sekarang 1 Juni ya. Tadi 19. Di sini Dana juga memastikan lagi nih, apakah kalian mau membekukan dulu gitu. Tuh, melepaskan Dana, dan kalian setuju juga nanti melepaskan Dana dari segala tuntutan gitu. Karena saya gak ada pilihan lain gitu ya. Kalau tidak setuju kan berarti artinya tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya, ini gak ada pilihan lagi loh. Jadi harus setuju lah. Jadi ya anehnya juga ini gak ada pilihan lain ya. Dan di sini saya jawab ya, asalkan kasus tersebut diproses kayak gitu. Oke, ini kalian lihat ya, setelah saya nunggu gitu ya dari 21 Juni itu nunggu cukup lama lah. Sekitar berapa ya? 6 hari 7 hari ya. Ada jawaban kabar bagus ya tuh. Kalian bisa baca ya di sini ya. Selamat datang Sophia, Bapak-bapak. Kami terkait saldo Dana pada akun Bapak Sophia, informasikan bahwa saldo telah diteruskan ke akun Dana ya sebesar 790.000 Bapak-bapak tanggal 20 Juni pukul itu. Tiap hari ya selalu ngecek saldo Dana. Silakan lakukan pengecekan. Saya langsung buru-buru cek ya. Sebenarnya saya udah cek sebelumnya ya, karena saya tiap hari ya, hampir beberapa jam sekali gitu saya ngecek.
Kalian baca ya. Sebagai informasi tambahan, dana protection hanya dapat diklaim atau diberikan juga ke pengguna satu kali dengan syarat dan ketentuan pengajuan dana protection tersebut dinyatakan valid oleh tim resolusi kami. Ini saya gak paham ya, apakah dana protection itu kuotanya sekali dan itu hilang selamanya ya, karena saya kan udah ngeklaim nih sekali nih. Saya agak bingung nih kalau bagian ini ya. Saya tanya ya nanti, dan saya update ke pihak dananya terkait ini ya. Nanti cek aja di artikel ya untuk perihal ini nih. Ya udah, di sini kalian bisa lihat ya uang saya tuh, receipt money ya dari isi dana ini. Jam 10 sekitar sekian nih. Ya kayak gini. Jadi ini uang udah di-refund sama pihak dana, dan ya terima kasih dana ya udah mengembalikan uang saya nih. Oke, ini kesimpulannya ya untuk saya mengenai dana ini. Sebelumnya terima kasih ya kepada Dana udah membantu saya dan mengembalikan uang saya sepenuhnya. Dan ini kalian harus perlu tahu ya bahwa pengembalian dana ini mungkin gara-gara saya udah daftar dana protection ya. Kalian ya bisa lihat dana protection di SmartPay, dan ini ya udah saya atur nih. Dana Fish ini face recognition untuk transaksi, tapi entah kenapa masih bisa tembus loh. Gak tahu kenapa, ini dari awal tuh kayak gini pengaturannya. Lihat juga ya di dana protection ya. Kemudian scroll ke bawah, dan ini tuh dana protection does not cover claims. Ini nih kalian bisa klaim kalau ada masalah kayak gini ya, kayak kena hack, kena kebobol kayak gini, kalian bisa klaim tuh. Tuh kalian bisa baca di bagian atas ya, money back garansi uang kembali ketika dalam kasus abuse ataupun kecurangan atau transaksi problem atau masalah transaksi ya. Ini nih dikasih keamanan gitu sama dana protection, dan untuk dapat dana protection ini, keamanan ini dan jaminan ini gitu ya, kalian harus verifikasi KTP akun dananya. Jadi saya untung, saya udah verifikasi, saya udah lama ya verifikasi akunan ini pakai KTP ya. Bagi yang belum, nah saya itu gak tahu tuh, kalian bisa langsung aja lapor ke email ya kalau belum verifikasi KTP dan nggak dapat protection security dan sebagainya. Dan untuk pandangan saya terhadap dana ini sekarang, saya tidak akan pakai dana ini selama dana ngasih opsi verifikasi tambahan gitu pada merchant, semua merchant kalau bisa ya. Soalnya itu di dana itu kalian, misalkan di Kodashop ya, itu tuh cukup dengan nomor telepon sama PIN itu transaksi bisa dilakukan loh, serius. Gak tahu kenapa ya. Kalian coba aja sendiri. Misalkan ini yang 70 ini, jadi kalau bisa dana itu ngasih opsi juga gitu ke si usernya, apakah mau aktifin verifikasi tambahan atau enggak. Walaupun nantinya akan ribet, tapi keuntungannya lebih aman kayak gitu ya. Dan untuk saat ini saya gak akan pakai dana untuk nyimpen uang, karena ya saya gak secepat itu mengembalikan kepercayaan gitu ya. Apalagi saya tuh orangnya panikan dan ya udah takut juga gitu. Tapi saya juga gak akan menghapus akunnya. Saya akan tetap pakai hanya seliwat aja. Contohnya kayak beli tiket di Tix ID gitu ya, bioskop itu kan harus pakai dana. Saya akan pakai dana yang hanya seliwatnya secepat itu ya. Jadi cuma ngelewat aja. Nah misalkan nih buat kalian yang gak bisa lepas dari dana gitu, karena ya dengan alasan tertentu gitu ya, supaya aman ya, kalian bisa taruh uangnya di Dana Goals. Kalian masuk ke menu profil ini ya, masuk ke Dana Goals. Jadi ini kan saldo utama ya, saldo yang ketika kalian transaksi itu akan kepotongnya tuh yang ada di sini. Nah misalkan nih kalau kalian mau transaksi ya, si uang kalian itu adanya di sini ya, udah dipindahin gitu ya 100.000, dan kalian mau bayar tagihan atau bayar apapun 50.000 gitu, dan di sini nol, itu gak akan bisa karena untuk transaksi itu hanya bisa dibayar di sini. Jadi ini gak bakal bisa keganggu, dan ini untuk ngakses ini pakai PIN ya. Harus buka aplikasinya juga, gak akan bisa dipindahin gitu. Selama yang hackernya itu orang terdekat. Kalau ini kan kalau saya itu benar-benar HP itu ada di belakang. Saya itu lagi duduk di depan PC gitu. Jadi kalau bisa pindahin ke Dana Goals ya. Jadi bisa transaksi. Mungkin ada yang ngomong kayak gini ya, bang tuh HP lu mungkin kena sadap, kena remote gitu, atau kena apa gitu ya, dikenalikan dari jauh.
Saya berani jawab gak mungkin. Karena kalau kayak gitu, itu tuh di HP ini itu ada kayak akun bank, akun kripto, akun apa gitu. Gak ada loh. Cuma akun Dana aja yang kehilangan itu. Kalau dia tahu PIN, tahu nomor itu, mungkin saya udah banyak hilang nih akun-akun saya, akun Google, entah itu akun bank, akun kripto itu hilang. Ini enggak, cuma ini doang yang ada transaksi aneh-aneh gitu, ada OTP ngirim tuh cuma si akun Dana doang gitu, dari Dana doang, dari sumbernya dari Dana doang, itu gak mungkin. Gak mungkin ya, saya yakin nih gak mungkin. Sampai saat ini udah sebulan lebih itu gak ada masalah pada akun-akun lain ya. Kayak, jadi ya kayak gitu aja sih. Semoga tutorialnya dapat membantu dan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja langsung tanya ke Dana aja ya, terutama pertanyaan-pertanyaan pribadi dan personal. Langsung ke email ya, ke email. Dan untuk Dana juga terima kasih ya, telah membantu dan mengembalikan uang saya. Dan harapan saya juga supaya bisa pakai lagi Dana aman dengan nyaman. Kalau bisa ya Dana kasih verifikasi tambahan lagi gitu untuk transaksi di merchant, semua merchant ya kalau bisa lah, biar aman gitu. Saya juga gak tahu apakah si gara-gara dari Kodashopnya gitu gak bisa ngasih opsi tambahan tersebut atau dari Dananya. Jadi ya harapan saya ada opsi tambahan lagi saat transaksi kayak gini.